Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Baharudin dari TMM dan Ibu Dr. Anda Hajat Ernawati MPD selaku tim asesor PKKS dan PKWK SMP Negeri 230 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Herdalinda Sirait MPD selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta Bapak dan Ibu Wakil beserta staf dan jajarannya. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, maka kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja wakil kepala sekolah, PKLEK, PKBK, dan PKPerpus. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga dan para sahabatnya dan kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Saya Adi Bella Susanti selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, selama acara berlangsung dimohon untuk selalu menggunakan maskernya, tetap menjaga jarak dan selalu menaati protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Sebelumnya saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan menyanyikan Indonesia Raya, sambutan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, kemudian doa, dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu adalah proses penilaian. Dimulai dari paparan profil SMP Negeri 230 Jakarta, kemudian tinjauan pengerahan dari tim asesor, lalu tinjau lapangan, dan kemudian pemeriksaan dokumen. Baik, Bapak Ibu, acara ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ialah sambutan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Herdalinda Sirait, dipersilakan. Yang terhormat tim asesor penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja wakil kepala sekolah, Ibu Hajah Ernawati MPD dan Bapak Dr. Andes Baharudin dari Monte MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta,
Yang saya hormati juga dan saya banggakan tim PKKS yang hadir pada hari ini di ruangan ini walaupun yang ada di luar. Yang saya hormati juga Bu Sumini, Kasatpam SMP 230. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung, semua kondisi sehat walafiat. Ucapan syukur ini kami haturkan kepada Yang Maha Kuasa dan ucapan selamat datang bagi tim asesor penilaian kinerja kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang bisa hadir bersama kita saat ini di ruangan ini. Banyak kekurangan dari kami, khususnya pengelolaan di SMP Negeri 230 Jakarta. Tapi tahun kemarin kami mendapat pengarahan yang luar biasa dari Ibu Haja Ernawati yang juga menjadi tim penilai, tim asesor di tempat ini. Maka selama 1 tahun kami berusaha mempersiapkan saran-saran yang diberikan oleh Ibu Haja Ernawati. Hari ini kita bertemu lagi dengan beliau, itu patut kita syukuri. Berarti sekolah kita akan semakin maju. Ditambah lagi dengan Pak dari Monte, waktu di 160 beliau juga menilai saya bersama Pak Wirawan. Sekarang ketemu lagi sebagai tim penilai. Beliau berdua, tim asesor ini adalah pengawas yang handal, yang banyak kita bisa terima masukan demi majunya mutu pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Untuk itu, ucapan selamat datang. Dan nanti dalam menjalankan tugas, semoga kita diberikan kelancaran, tetap sehat, bisa mengakhiri dalam 1 hari ini. Kami mohon masukan yang terbaik bagi majunya sekolah kami, sehingga kami yang hadir di sini bisa terus meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada tahap penilaian, marilah kita berdoa untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, agar acara ini dapat berlancar dengan lancar, sukses, tanpa kendala apapun demi kebaikan SMP Negeri 230 Jakarta. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Saiful Kohar. Kepada Bapak Saiful dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Allah memberi kemudahan sehingga pelaksanaan acara ini berjalan dengan lancar, memperoleh hasil sesuai dengan harapan kita bersama, membawa dampak sebagai titik untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMP Negeri 230 Jakarta. Dan dalam kesempatan ini juga kita berdoa kiranya Allah segera mengembalikan keadaan normal seperti biasa, mengangkat COVID-19, sehingga kita bisa beraktivitas
dalam keadaan normal seperti biasa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, ala hadihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wa liwalidayya amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi min kalimatin tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa syahid lana abwaaba fadlika wa ansurna min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Malik ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Rajab ya Fattah ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita kepada inti acara dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah tahap penilaian. Pertama-tama kepada Ibu Herdelina Sirait akan menyampaikan pemaparan terkait profil SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Herda, dipersilakan. Kami ucapkan yang terhormat Ibu Dr. Anda Haji Ernawati MPD dan Bapak Dr. Baharudin Zainuddin MM selaku tim asesor, tim penilaian kinerja kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Mohon izin kami akan memaparkan profil sekolah kami selama tahun 2020. Gambaran umum untuk sekolah kami, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah sekolah SMP negeri dan sekolah negeri yang ada di Jakarta Timur, wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung. Negeri yang ada di Kecamatan Cipayung ada 13 dan kami salah satunya dengan luas tanah 6.650 meter persegi. Dan ada rencana, ini kabar gembira bagi kami, kemarin kami ditelepon oleh Pak Reja dari BPKD yang memang kami berusaha, kami 2 shift minta untuk 1 shift. Akhirnya saya ke BPKD kepada orang tua alumni dan kemarin ditelepon, Bu Lina bagaimana persiapannya? Bahagianya saya, mudah-mudahan kalau ini diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, perluasan kita nanti ke tanah KPKP dan sudah ada pengukurannya. Nantinya mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan kita menjadi 1 shift. Karena COVID
harusnya memang 2021 itu dibangun. Next. Visi kami cerdas, takwa, terampil, dan berwawasan lingkungan. Kami tambahkan berbudaya mutu karena kami sudah memasuki tahap kedua sebagai sekolah model. Itu niat kami untuk merubah visi yang untuk memajukan SMP Negeri 230 Jakarta. Tentu visinya bagaimana apa yang harus kami lakukan sehingga visi tadi dapat terlaksana. Next. Struktur organisasi di sekolah kami, tentu saya sendiri Herkalina Sirait MPD selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, dan saya didampingi oleh Ibu Sumini selaku Kesatuan Pelaksana Harian Kasatwa. Beliau juga baru bergabung dengan kami baru beberapa hari, beberapa minggu lah. Terima kasih Bu Sumini sudah membantu kami, dan saya juga dibantu oleh 3 wakil kurikulum, yaitu Ibu Sukmawati, dibantu dengan staf. Namun kurikulum ada Pak Bulo, ada Pak Widodo, ada Bu Ajeng. Dan untuk wakil kesiswaan Ibu Siti Suraiha dibantu dengan Pak Haji Saipul, Pak Tonang, juga Pak Somad yang ada di gambar ini. Kemudian wakil sarana dan prasarana oleh Pak Warsono, dibantu oleh Pak Mariono, ada Bu Warnema, juga Ibu Maria. Kemudian Bu Rianti, Pak Uti selaku membantu saya untuk mengelola keuangan bendahara. Next, data pendidik dan tenaga kependidikan. Jumlah guru di sekolah kami ada 57. Kemudian karyawan ada 20 dan ada 21. Kebetulan kami dapat kiriman dari Sudin, dari dinas, dari dinas Ibu Iis, maka karyawan kami menjadi 21. Next. Pada tahun 2020 dan tahun pelajaran 2021, jumlah siswa kami berkurang. Yang tadinya kami 32 rombongan belajar, karena posisi 2 shift, saya ingin 1 shift. Kenapa? Pendidikan kalau sekolah itu 2 shift itu tidak efektif. Contoh Bapak Ibu, yang jam pagi, shift pagi, kami hanya bisa sampai jam 12:30. Sementara yang siang kalau sampai 5:30 itu pun sudah kami kurangi waktunya dengan 5 menit. Maka usaha kami ke BPAD, ke Dinas dan Orang Tua tersebut peduli untuk pendidikan di 230, meminta ada lahan kosong tidak di dekat situ. Saya katakan ada punya KPKP. Dan dalam waktu 1 minggu kami dikumpulkan dari provinsi, dari gubernur, tata kota, dari dinas, dari Sudin, dan dari BPAD, dapatlah tanah. Hanya karena COVID sehingga itu belum bisa dilaksanakan, dan jumlah siswa kami kurangi 2 kelas, sehingga sekarang kami rombongan belajarnya ada 10 kelas 7, 10 kelas 8, 10 kelas 9, dan jumlah siswa 1113 siswa. Next. Nah, sarana prasarana yang kami miliki yang ada di sekolah kami, tentunya nanti Bapak Ibu tim asesor mohon izin bila berkenan untuk meninjau lapangan kami, walaupun kami tayangkan di sini. Kami punya ruang pertemuan seperti di ruangan ini, dan pada saat
di hari Jumat untuk yang putri, dan yang putra sholat Jumat di masjid. Kemudian kami memiliki masjid, tempat ibadah, dan untuk ruang pertemuan agama Kristen juga ada di lantai 3. Kami memiliki perpustakaan, ada laboratorium, ada ruang toilet wanita dan toilet pria, kemudian ada lapangan. Yang lapangan baru kami catkan, memang hujan, menunggu info bahwa mudah-mudahan tidak ada halangan 2021 Januari kita bisa tatap muka, maka supaya anak-anak masuk segar, kami rubah cat lapangan menjadi hijau yang tadinya biru orange. Kami memiliki ruang UKS dan juga kantin, kemudian laboratorium TIK, dan pojok literasi, kemudian ruang pramuka dan ruang OSIS. Untuk taman sekolah, kami juga memiliki taman sekolah dan berusaha asri, aman, sejuk, rindang, indah. Tentunya taman-taman kami dengan lahan yang begitu luas tersebar kemana-mana. Nah, mungkin Bu Sumi ini begitu masuk, ya ampun Bu, banyak amat tanaman ini gimana ngerawatnya? Tanaman segini banyaknya. Artinya apa? Memang sudah ada tupoksi masing-masing. Kami berusaha memberikan yang terbaik. Untuk Adiwiyata, sekolah 230 pernah menjadi juara sekolah sehat. Tentunya itu tetap kita pegang, dan sekolah yang aman, nyaman, sejuk, itu yang harus kita ciptakan. Next. Begitu kita mau maju, ternyata dari Januari, Februari, Maret, tepatnya tanggal 16 Maret langsung berubah total karena kondisi COVID-19. Luar biasa. COVID ini langsung ada instruksi dari Bapak Gubernur kita dan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Semua kami sekolah ditutup. Dalam arti apa? Mencegah terpaparnya COVID-19. Nah, dengan adanya pembelajaran bukan dengan tatap muka, otomatis pembelajaran berubah dari tatap muka secara langsung berubah menjadi tatap maya. Untuk tatap maya, kami berusaha apa yang sudah kami lakukan, pendidikan karakter selama tatap muka dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami laksanakan di dalam tatap maya, tetap kami laksanakan. Yang pertama, setiap hari Senin, rasa nasionalisme tetap kami bangkitkan, yaitu upacara walaupun dengan tatap maya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib SMP Negeri 230 Jakarta. Janji siswa juga tetap dilakukan dalam kondisi tatap maya. Kemudian di hari Selasa kami juga melaksanakan literasi. Semua Bapak Ibu guru memberikan literasi, apalagi nanti AKM yang akan dilakukan tahun 2021. Literasi, numerasi, karakter, itu yang akan dilihat bagaimana sekolah. Bukan lagi dengan ujian nasional, tapi dengan asesmen potensi sekolah kita seperti apa. Baik, di hari Rabu pramuka itu juga tetap dilaksanakan. Kemudian hari Kamis tadarus, kegiatan tadarus, guru agama kami memberikan siraman rohani lewat YouTube dan kepada anak-anak. Untuk tadarus mereka juga membaca Al-Quran itu secara virtual, ya. Ini saya bangga, saya memiliki guru agama yang luar biasa, walaupun secara tatap muka, terlebih secara tatap maya. Saya punya guru agama Pak Saiful Kohar
Ustadz Dede, Pak Somad, Bu Erna yang luar biasa, yang Kristen, Suster Paulina dan Ibu Hermi untuk meningkatkan keimanan apalagi masa kondisi COVID-19 ini. Dan inilah Pak Ustadz Dede di Jumat Religi untuk yang Muslim, yaitu Pak Ustadz Dede, dan kami juga bersyukur 2 minggu yang lalu beliau terpapar COVID, tapi sekarang sudah sehat, sudah sembuh. Karena kami juga memang peduli doa dari teman-teman semua yang luar biasa didengar oleh Yang Maha Kuasa. Beliau sudah hadir ke sekolah kemarin dalam persiapan juga. Next. Nah, pelaksanaan pembelajaran. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, di awal kami hanya menggunakan yang namanya WA Group. Bingung bagaimana caranya pembelajaran. Akhirnya dengan WA Group, semua Bapak Ibu guru penuh dengan data, memberikan tugas, hasil pembelajaran anak dikirim ke WA Group WA. Itu handphone kalau bisa bicara berat. Akhirnya apa? Kita tentukan aplikasi supaya jangan lewat WA Group. Semua Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan teknologi, hanya aplikasi pembelajaran yang belum semua. Kami undang ke sekolah untuk apa? Mengadakan pendampingan. Kami punya guru-guru yang handal, guru-guru muda, Bu Ajeng, Pak Arlen, Pak Bulo, dan ada Bu Winti, ada Bu Nadia, jago-jago IT. Kami undang ke sekolah. Bagi Bapak Ibu guru yang belum memahami aplikasi pembelajaran, ternyata yang hadir banyak, sehingga di dalam pembelajaran tersebut bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom, pembuatan video, kemudian video pembelajaran, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom Meet, Webex, YouTube, dan kami memang sudah menggunakan Office 365 di dalam evaluasi. Nah, penggunaan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga dalam pembelajaran, dalam Google Meeting, dalam Zoom, kemudian video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru menciptakan pembelajaran yang nyaman, bermakna, senang, gembira, bermakna. Nah, Office 365 yang kami gunakan yaitu tujuannya apabila mengadakan evaluasi bentuk pilihan ganda, yaitu dengan menggunakan Office 365. Tapi kita juga menggunakan quizzes yang membuat anak-anak juga semakin semangat di dalam pembelajaran. Karena dalam quizzes tersebut, siapa yang cepat menjawab, mereka berlomba untuk menjadi juara di dalam pembelajaran tersebut. Next. Nah, ini YouTube dan video pembelajaran. Kemudian Google Classroom yang seperti saya katakan tadi. Nah, quizzes di dalam pembelajaran ini anak-anak memang senang karena itu terpacu untuk mendapat yang pertama. Book widget dengan Padlet. Nah, Padlet ini pakarnya adalah Pak Pariono ini, guru TIK. Next. Di masa pandemi COVID-19 ini, kebetulan tugas dari organisasi sekolah kami, siswa, habis masa tugasnya. Namun tetap harus ada peremajaan, pergantian pengurus OSIS. Dan di masa pandemi COVID kami tetap laksanakan, yaitu tahapan-tahapannya juga kami laksanakan dengan menggunakan Google Form. Siapa yang dipilih, kami ada memanggil siswa yang anak-anak mengatakan ini loh calon dari kami dari setiap kelas. Nah, dari yang setiap kelas itu kami adakan tahapan
menjaga protokol kesehatan. Pada saat itu di lapangan kami laksanakan. Kenapa kami tidak berani di dalam ruangan? Karena di dalam ruangan tertutup tentu anak-anak agak riskan, maka kami laksanakan di lapangan. Next. Untuk ekskul di SMP 230 walaupun dilaksanakan dengan tatap maya tetap kami lakukan karena instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, karena biar bagaimanapun si pelatih mendapatkan istilahnya honor dari situ. Kalau ini ditutup sangat kasihan. Tapi dapat lagi instruksi mulai 2021 untuk pelatih tidak ada ekskul. Kenapa? Tidak boleh ada sentuhan. Kalau masih tatap maya masih bisa itu dilaksanakan. Tapi nanti bila sudah tatap muka, ekskul tidak bisa kami jalankan. Dan untuk tadarus, untuk literasi di kelas dilaksanakannya. Nah, untuk ekskul kami ada tari tradisional, gambang kromong, ini yang ada alatnya. Kemudian ada pramuka, ada jurnalistik, nanti ada madingnya. Kemudian ada volley, ada rohis, ada futsal, kemudian ada paduan suara. Nah, ini daftar prestasi yang kami peroleh di masa COVID tetap dilaksanakan walaupun dengan virtual, secara virtual. Kami mendapatkan ada juara 1 tingkat provinsi DKI Jakarta untuk scout competition. Di sini dana yang kami pergunakan tetap dana BOS dan dana BOP. Dan piala-piala yang diberikan kepada kami ini dari pramuka. Kemudian next, ini juga dari pramuka yang scout competition. Ini juga dari pramuka yang juara 1 tingkat DKI. Nah, gambang kromong juga kami mendapatkan juara 2 tingkat kota yang selalu setiap tahun. Ini pun secara virtual kemarin lombanya. Jadi semua menggunakan masker dan kami rekam rekaman inilah yang dikirim ke Sudin. Next. Pencaksilat juga kami ikut lomba, videonya dikirim ke tingkat kota, itu juga kami ikut walaupun belum mendapatkan juara, tapi kami senang karena anak-anak tetap semangat. Tentu dia juara di sekolah kami, juara di tingkat kecamatan. Ini prestasi yang membanggakan dari sekolah kami. Next, kegiatan-kegiatan kami sebagai kepala sekolah maupun sebagai wakil kepala sekolah yang kami laksanakan selama tahun 2020. Seperti biasa, saya selalu menyapa semua Bapak Ibu guru, siswa, orang tua lewat WA group. Setiap hari, saya katakan tadi, jam 5 saya bangun, masuk ke ruang kerja, itu udah langsung saya kirim 5:30. Saya selalu 5:30 mengirim itu sampai jam 7, anak absen itu sampai jam 7. Nah, kemudian baru kita foto jam 6:05 karena WFH. Saya baru ke sekolah selalu jam 8 ke sekolah, jadi tugas di rumah. Maka mungkin orang rumah tadi mengatakan, oh mungkin siangan ke sekolahnya. Jadi anak saya satu, jadi tidak ada memang kami di rumah. Makanya mohon maaf tadi juga terlambat, memang kondisi kurang fit. Nah itu mulai clear. Mohon izin saya pegangan ya Bapak Ibu. Iya, iya, makasih. Dari jatuh bisa. Mungkin saya. Baik, terima kasih. Kegiatan menyapa, kemudian kebetulan saya juga sebagai pengurus di MKKS DKI. Yang lucunya saya diminta sebagai tim advokasi. Aneh saya dituju sebagai tim advokasi. Mungkin karena ASN banyak lambatan, jadi saya dibikin
Batu sebagai tim advokasi. Nah, kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kami selalu ada di gebiar musik, gebiar seni, pentas seni di Provinsi DKI Jakarta. Dan saya juga kebetulan sebagai tim asesor penilaian angka kredit di Dinas Provinsi DKI Jakarta sejak 2012 sampai sekarang masih diberikan kepercayaan. Di sekolah kami kegiatan agama itu memang luar biasa. Pelaksanaan Natal ini di Januari di sekolah kami laksanakan. Orang tua begitu antusias. 130 siswa yang agama Kristen, Protestan maupun Kristen Katolik kami laksanakan perayaan Natal di sekolah. Nice. Ini perayaan. Oh, ini kegiatan pelepasan. Di bulan Mei di masa pandemi COVID kita melaksanakan pelepasan kelas 9. Saya berpikir yang biasanya mereka bahagia bertatap muka dengan teman-temannya, foto bersama wali kelasnya, ada pentas seni, mereka menunjukkan kreativitas. Namun di masa pandemi COVID kami semua berubah, yaitu dengan secara virtual. Nah, kami lakukan di sekolah, walaupun protokol kesehatan tetap kami jaga. Ini kunjungan kami di SMP 230 kemarin yang Pak Ustadz Dede sakit, jadi memberikannya juga secara virtual, sehingga dan pada bulan Januari itu ada banjir besar. Kebetulan ada guru kami yang rumahnya kebetulan memang 2 lantai. Lantai 1 habis, jadi dia di lantai 2. Kami berkunjung ke rumah beliau, memberikan support bahwa dan ada Bu Endang juga. Kami ke rumah Bu Endang dan ke rumah Ibu Tio Rosma. Kepala sekolah yang meninggal, makasih ya Pak. Makasih. Mohon izin Ibu Bapak. Memang tensi saya rendah, saya anemia dan hipotensi. Saya kalau dari ini 8555 ini pasti. Kalau saya tensi 8555. Mohon izin saya lanjutkan. Bila ada kepala sekolah yang meninggal atau wafat, kami pengurus MKKS DKI tetap berkunjung walaupun di masa pandemi COVID. Nice. Januari yang masa banjir, saya bangga dengan anak-anak. Anak-anak kami juga peduli. Kami bentuk posko banjir di sekolah. Itu pada masa belum COVID, tapi antusias anak-anak sangat luar biasa. OSIS yang terpilih kemarin ya, Januari itu masa awal kerja mereka. Kami bisa mengumpulkan dan memberikan di daerah Keramat Jati, belakang PLN. Itu beras, Indomie, gula, sembako. Kami kirim sampai 2 mobil, kami kirim ke warga di Keramat Jati. Ini bakti sosial yang kami Bu Ajeng duduk sini, Bu Ajeng. Ya, ya. Nah, itu bakti sosial yang kami. Nah, bakti sosial di masa pandemi COVID, siswa kami terdampak dari COVID-19. Banyak orang tua yang tidak bekerja, yang tadinya itu supir Gojek tidak bekerja, bahkan ada yang pemulung juga tidak bekerja. Akhirnya kami, Bapak Ibu guru, memberikan sedikit apa yang kami miliki. Dapatlah terkumpul, setiap siswa itu dapat beras 20 kilo untuk kami berikan ke keluarga atau keluarga ini.
SMP 230. Jadi kami kirim ke rumah mereka siapa yang betul-betul membutuhkan. Ada 40 siswa yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kasih kami, bagi kami yang merasa rezekinya diberikan agak lebih sedikit. Demikian. Baik, untuk tercapainya tetap sekolah kami asri tadi aman, sejuk, rindang, hijau, namun tanaman itu selalu tumbuh. Begitu kami panen, kami tetap lakukan pembibitan kembali. Saat ini masih pembibitan juga, baru panen. Next. Nah, ini kami saat panen, kami setelah dipanen lakukan pembibitan lagi, tanam ulang lagi. Ini untuk greenhouse. Nah, kami selalu mengadakan pembinaan terhadap wakil dan staf di masa tidak COVID, tapi di masa COVID kami selalu Zoom. Saya salut dengan teman-teman. Pernah kami Zoom sampai jam 10:30 malam. Luar biasa teman-teman, karena memang bisanya jam 7:30. Karena dari pagi kita full kegiatan. Justru lebih capek ya Bapak Ibu kalau masa COVID ini semuanya Zoom. Pagi sampai 12 sampai jam 5. Istirahatnya kita hanya saat sholat, saat kita udah sampai di rumah. Malah rasanya lebih banyak kegiatan di masa pandemi COVID di depan laptop. Tapi saya bangga dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 230 Jakarta, luar biasa. Semua menunjukkan dedikasi kinerja yang baik. Di wakil dan staf, juga Bapak Ibu guru, juga TU, karyawan itu luar biasa. Next. Ini di masa COVID, semua tetap kami jaga protokol kesehatan di ruang kepala sekolah. Tetap dalam rapat itu tetap jaga jarak, pakai masker. Nah, ini pada saat penerimaan siswa, mutasi siswa, kami mengadakan tes siswanya di ruangan ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Semua Bapak Ibu guru menggunakan masker dan hand sanitizer kami taruh di setiap meja. Next. Rapat kerja di awal tahun pelajaran kami laksanakan dan kami mendapatkan karena inklusi, siswa inklusi itu ada 28 siswa di SMP Negeri 230 ini, maka pemahaman terkait inklusif harus bisa. Maka kami undang narasumbernya Pak Rubimin untuk memberikan pencerahan kepada kami terkait pendidikan inklusif. Nah, siswa-siswa kami yang berprestasi hasil ujian, karena tidak ada tatap muka waktu itu pensi, pada saat pengambilan raport kami undang orang tua, hanya yang datang siswa yang berprestasi. Kami berikan sertifikat, kami berikan medali, dan ada kami berikan sedikit uang tanda supaya mereka tetap semangat. Tujuannya untuk kejenjang yang lebih tinggi, prestasi yang telah dicapai di sekolah 230 bermanfaat di sekolah jenjang yang lebih tinggi di SMA ataupun SMK. Baik, sekolah kami juga ada MOU untuk bermitra dengan kami. BRI ini sudah menabung, yang harusnya mobil BRI datang ke sekolah, tapi karena masa COVID itu jadi tidak bisa. Namun tetap berlanjut untuk BRI. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kami kerjasama dengan KPKP, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Lahan mereka lah yang akan
berikan kepada kami itu persis perbatasan masjid. Jadi kami tambah 600 meter. Nanti kami bangun sampai ke depan sana, sehingga saya minta nanti ini nyambung, connect dengan lantai dan yang dibangun nanti 4 lantai. Mudah-mudahan ini terlaksana karena angin segar. Kemarin juga saya ditelepon, Bu Linda mau berapa ruang? Saya bilang sekarang yang ada 18 ruang. Kami belajarnya saja 30 kelas. Berarti kalau 30 kelas yang ada 18 ruang belajar, utama ruang belajar. Ruang belajar itu saya butuh 30. Berarti 12 ruang belajar lagi. Tapi ruang pendukung tetap ada. Ruang guru, ruang pertemuan di sana harus ada. Maka kemungkinan akan minimal dibangun ada 20 ruang. Tapi lantai 1 kosong buat kegiatan anak-anak apabila hujan atau apa, karena itu lantai 1 kita bikin los. Demikian programnya. Baik, untuk komite kami juga ini alumni, ini khususnya alumni tahun 90 sangat peduli. Mereka menanyakan, Bu, kami ingin memberikan sedikit rezeki kami kepada anak yatim. Kami data anak yatim, maka datanglah ke sekolah, kami berikan santunan pada anak yatim. Itu ada di masjid kemarin kami berikan. Nah, kemudian penyuluhan dari narkoba dan juga untuk jangan ikut di dalam tawuran bersama Kapolres, Kapol dan Ramil dan juga Kepala Suku Dinas Pendidikan Pak Gunas. Kemarin kita penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba dan juga tawuran pelajar untuk tidak ikut di dalam kegiatan yang lagi marak. Anak-anak ini hanya ikut-ikutan, jadi untuk SMP ini secara Zoom meeting. Puskesmas juga kami ada kerjasama terkait dengan sekolah akan dibuka. Kerjasama kami dengan pihak puskesmas itu tujuannya adalah bahwa sekolah kami apabila terjadi yang tidak diinginkan untuk puskesmas dekat kepada kami, dan ada rumah pengobatan juga dekat dari sekolah kami. Ya, ternyata di masa COVID hari raya kurban pun masih bisa kami laksanakan. Kami bisa mengumpulkan 1 sapi, itu luar biasa, dan kami berikan kepada siswa, kepada bapak ibu guru, walaupun dana itu juga dari bapak ibu guru dan ada juga dari orang tua. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa iman yang ada di SMP 230 semoga semakin bertumbuh, khususnya iman takwa terampil, itu yang menjadi visi kami. Dan kami juga memberikan kepada masyarakat itu 2 cuci tangan dengan sabunnya sekaligus ke RT, RW, masyarakat sekitar yang ada di sekolah kami. Jadi kami berikan penyerahan tempat cuci tangan untuk RT dan RW. Untuk kelurahan Pondok Ranggon, beliau juga concern terhadap kami. Pada masa PPDB kita ada jalur RW. Nah, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW itu hadir ke sekolah kami memantau bagaimana kegiatan penerimaan peserta didik baru di sekolah SMP 230 Jakarta. Next. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf terlalu lama, dan itulah kegiatan kami selama 1 tahun. Karena mungkin kalau tanpa kami tayangkan
tim asesor tidak mungkin bisa melihat karena tidak tatap muka. Kalau tatap maya inilah yang kami laksanakan. Namun banyak kekurangan dari kami. Untuk itu apa yang kami informasikan atau apa yang kami paparkan, mohon izin, mohon masukannya demi baiknya, meningkatnya mutu pendidikan SMP Negeri 230 Jakarta. Sumbang saran yang luar biasa yang kami harapkan dari Bu Haja Erlawati dan Pak Dr. Andes Barudi dari Monte. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Herda atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita pada acara penilaian. Pada tahap penilaian ini yang diawali dengan tinjau lapangan. Kepada Bapak Ibu dan Wakil Staf diperkenankan untuk mendampingi Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tinjau lapangan, marilah Bapak dan Ibu tim asesor mohon kesediaannya untuk memberikan pengarahan kepada kami dari pihak SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Saya juga biasanya duduk nih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita berkumpul di Aula SMP 230 dalam rangka PKKS dan PKWS tahun 2020 yang setiap tahun dilaksanakan. Yang saya hormat teman saya Bu Erna dan profesi, yang saya hormati Kepala SMP 230 tadi yang semangat telah memperbaiki kegiatan 1 tahun, ya, itulah gambaran 1 tahun, ya. Ini Bu Herda, saya di 160 juga sudah pernah bertemu pada waktu itu sekolahnya lagi direhab, numpang lagi, ya. Saya sudah tahu, ya. Memang Bu Herda ini saya juga pernah dulu ikut tim penilai berprestasi. Bu Herda ini dari berprestasi dari kepala sekolah, ya. Mudah-mudahan di 230 ada yang mengikuti jejak Bu Herda, ya. Amin. Wakilnya juga kalau kasatangnya, ya, kehormatan kasatang dan Bu Sumi dulu Pak. Kasatangnya juga juara prestasi kasatang Jakarta Timur ini, ya. Jadi kepala sekolahnya bekas prestasi, kasatangnya mudah-mudahan 230 semakin berprestasi, ya. Ya. Inilah di masa Covid ini kita memang tatap maya terus, ya. Daring, ya. Asal masyarakat katanya daring, ada di daerah itu daring tidak, luring juga enggak, bagaimana, ya? Ya kan, kalau misalkan di daerah itu kan belum tentu mereka punya HP, ya, ada sesuatu daerah mungkin dulu. Jadi kita mungkin di 230 semuanya lengkap kali, punya HP semua, siswa punya, Pak. Ada yang punya, ada yang tidak? Ada yang tidak. Itu adalah tugas sekolah untuk mensiasati bagaimana belajarnya. Sebab anak ini semua berhak untuk mendapat pendidikan, ya. Kalau dia punya HP dengan cara luring atau bagaimana, mungkinnya. Kami dengan Bu Erna dari pagi nanti sampai selesai. Mohon maaf nanti kalau kami minta berkas atau apa, dengan sistem kami sini, sebenarnya kami dengan Bu Erna tidak mengajari, tidak menggurui. Karena guru-guru sudah pintar, ya, sekolah-sekolah juga, ya. Kita hanya mencocokkan, ya, jadi apa yang ada di berkas kita cocokkan ada di lapangan, ya. Tadi paparannya juga sudah bagus, ya, lengkap profil-profil semua, ya, data siswa, data guru, sarana, ya, prestasi yang dicapai. Untuk PKKS ini memang pengawas setiap tahun menginput nilai, makanya kita perlu penilaian untuk PKP penilaian itu kan
dari kepala sekolah dengan murid itu ya, itu mempengaruhi kepada PKD ya. A ke B itu sudah nilainya jauh nanti. Guru juga nanti sebelum Desember itu rekap PKD ini sudah selesai karena pengawas nanti menginput ya. Jangan ada nanti guru yang tidak terinput ya. Itu mengenai PKG. Dan terus ini yang dari kepala sekolah ini memang kita lihat yang 6 kompetensi ya, sudah ada dari sana namanya 6 kompetensi ya, sudah yang kita prioritaskan nanti paling nanti di program kerja sama supervisor ya, supervisi itu aja paling benar telah dilaksanakan, ada programnya, ada ini dan seterusnya ya. Kalau untuk 1-2 privilege sosial ya dianggap sudah privilege ini sudah bagus semua sudah, dan sosialnya juga tadi sudah ditayangkan di situ, ada kalau ada nyelawat, ada orang sakit itu termasuk sosial ya, masuk kepribadian dan kepribadian itu termasuk integritas, kejujuran, yang kedisiplinan ya itu termasuk ke pribadian ya. Memang maaf nih Bu, karena kemarin kan kita ada perubahan jadwal ya, dengan yang tidak sengaja itu karena ada kendala tugas dari Sudin ya. Sebenarnya kita maunya kemarin tanggal 37 ya, tanggal 26, hanya diundur tanggal 27. Kalau 21 mundur semua, jadi Bu Iya hari ini 208 mundur lagi, jadi mundur semua ya. Tapi tidak apa-apa ya, tetap tanggal 26 ya. Ini mudah-mudahan nanti hasil yang diharapkan ya ada meningkat dan nilainya ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, jangan ada yang sakit lah ya. Apalagi dalam pelajaran PJJ ini nanti guru jangan stres memikirkan program besok saya mau PJJ pakai apa, materinya apa, video itu. Makanya kita perlu perencanaan ya, sebelum tahun ajaran kita kan sudah membuat perencanaan, pelaksanaan dan seterusnya ya untuk pembelajaran. Habis ini kami nanti akan keliling, memang sudah kelihatan di situ tadi sudah digambarkan, tapi perlu keliling juga ya benar ya, sekedar olahraga hanya ini baru saya sekali ke 230, rupanya bagus 230 dalamnya juga bersih dan ya. Baru sekali saya kan padahal lewat depan aja, ke dalam baru kali ini ya, rupanya bersih dan pasti kinclong ya ruangannya ya. Mudah-mudahan ya sarananya makin bagus ya. Sarana itu memang untuk minat dari peserta didik itu tidak juga sarananya ya. Orang tua juga beli sarannya. Kalau dia lihat misalkan bangkunya sekolahnya, nah itu orang tua tidak mau membeli sekolah kita. Kalau kita dia lihat dari luar aja sudah merasakan apa ya, itu namanya termasuk ke standar pengelolaan ya. Gimana sebenarnya standar pengelolaan itu, pengelolaan sarana, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan keuangan dan seterusnya. Itu yang penting kita tingkatkan pengelolaan ya. Mungkin cukup, nanti mungkin masih ada setelah kanker di studi lapangan dan berkas kita ada refleksi bagaimana apa nanti kekurangan kelebihan, tapi saya lihat sudah bagus ini. Hanya dikasih pakai enggak tadi Bu, sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah diperiksa tadi tayangannya juga sudah lengkap semua. Ya mungkin cukup dari sana. Kalau rekan saya karena kalau menambahkan silakan. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Baharudin dari UTMM atas pengarahannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mohon kesediaannya Ibu Erna dan Bapak Baharudin untuk keliling mengitari sekolah kami begini adanya. Untuk Ibu Ernawati akan didampingi oleh Ibu Siti Sulaiha dan Ibu Warmema. Untuk Bapak Baharudin akan didampingi oleh Pak Warsono dan Pak Paryono.
Sudin JT2 juara terus kita. Oh iya. Juara 2, tahun kemarin juara 1. Oh iya. Waktu antar karyawan ke Piala Kopri juara terus. Makanya kalau ada guru yang daftar saya sini harus saya ambil, saya Wah, Pak Tonang. ya, Ustadz Ade yang ya Oh saya ya Pak Ustadz Ade. ya nanti kalau ada lomba pulang pemain saya minta. Google Form. Oh, Tapi dengan apa? Puskesmas juga rajin ya Bu ya? Iya, kita masih saling ini. Kemarin ada ini belum. Dan siapa punya Bu ya? Ada. Ya udah oke. Udah beli dah. Sini kan sekali sama. Tiga ya. Iya. Dianggur. Dianggur dalam kasus kemarin sih. Ini kan baru datang. Kemana? Oh iya. Kemarin ketemu ya? Iya. Dia kan dari 233 dulu ya? Iya, Pak. Iya tadi. Ya tiap bulan. Di situ. November mana? Yang lebih Masih bagus. Juli itu. Yang penting itu. Ini 2021 harusnya ini. Ini memberikan Oh di sini bisa Bu? papan. Papan apa itu? Inventaris. Iya. 2020-21 harusnya ini. Ini masih lama ini. Ya, tahunnya ya. Oke, yuk makasih. Sudah bagus ini papannya. Isi. Ini Siti Rahmat udah pensiun belum? Sudah. Masih ada namanya. Mas Edi. Bawa sana. Saya mau ke Mas Edi bisa buka dulu. Oh, Bapak bisa. Dibatasi Mas. Ya, datanya. Ada Bapak. Pekerjaan orang tua. Ada, ini gugatan. Ya, ada. Ya, Mbak Lia jadi tahun berapa di sini? Saya baru tahun 2015. Ya juga aja. Ya, kalau bisa. Ini Tenang dan jangan berisik. Ini ditambahkan ya peta gigi. Itu dibuat ya? Dibuat langsungnya diteruskan. Mau diupload ya sebelumnya. Nah, berarti udah bikin pustaka nih bagus. Kalau akreditasi nilainya bagus tuh. Oke, kalau akreditasi warna apa itu? Saya nanam cabai kok begini terus nih. Keriting itu ya, Pak. Kenapa dia? Ada hamanya mungkin di daun-daunnya di sana. ya Pak, kantun ya? Ada tinggal Iya. Biar bentuk itu bisa sama Suka panen suka ini usia merah. Pakai ban ya? Ban. Nah, itu ada terapi. Misalnya sawi dari itu Lagi. logonya aja Pak. mengikuti ya. Tapi lihat kantong yang satu lagi nggak ya? Yang persatu masih semua menunggu. Itu kalau itu saya masak di video aja gitu. Video bisa. Kalau anak-anak bikin terus dikirim di sini bentuknya tuh udah Biar baru kerjanya buat. Iya. Biar anak bikin sendiri. Juga Dokumen kegiatan ekskul.
Classroomnya mana? Bapak? Classroom. Ini dokter ikhtiar. Kelihatan. Oh iya, kata-kata kuncinya. Sumini MM yang tidak asing lagi buat saya. Beliau sudah seperti keluarga dengan saya ketika kami dipertemukan di SMP 49. Kami bilang nggak usah diragukan lagi kalau di Sumini. Beliau ini sangat perhatian kepada Pak Guru dan karyawan tata usaha. Ya. Tentunya Kasatgas beserta seluruh jajaran administrator atau karyawan tata usaha. Bapak Ibu sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang makasih bahwa kita tiap nanti merasakan segala nikmatnya, terutama pada hari ini nikmat sehat yang luar biasa. Bapak Ibu nampaknya sangat sehat, ya, kuat, dan tentunya terima kasih yang tak terhingga atas kerjasamanya yang baik ini. Ya. Tentunya Bapak Ibu juga tidak asing lagi atas kedatangan kami berdua, yaitu yang saya hormati teman sejawat Bapak Baharudin dari Menteri MPD. Dan tentunya Bapak Ibu sudah mendengar banyak dari Bapak Baharudin apa tujuan kami datang ke SMP 230 itu saking antusiasnya saya udah 3 kali. Ketika itu yang pertama Ibu ini Bu Linda 2 kali. Kalau 2 kali mungkin masih nggak seberapa. Tapi teman-teman menghadiri saya 3 kali, mudah-mudahan tidak bosan. Ya. Yang berikutnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kedatangan kami. Ini semata atas delegasi tugas dari tentunya ini yang melaksanakan PKKS secara langsung khususnya untuk kepala sekolah itu adalah kepala dinas. Ya. Dan tentunya beliau tidak akan mampu melaksanakan sendiri, maka tugas tersebut disampaikan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur dengan bekerjasama seluruh pengawas, ya. Dan bertambahlah penilaian tersebut untuk menilai kinerja wakil kepala sekolah. Nah, untuk PKG itu hak prerogatif kepala sekolah dan kami sangat yakin sudah dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu supervisi internal atau supervisi kelas. Ya. Bagaimana kesesuaian Bapak Ibu membuat program kerja guru dengan implementasinya atau dengan pelaksanaannya. Kemudian nilai-nilai tersebut yang dikonversi adalah nilai PKG. Nah, itu sudah dirasakan dan tentunya manfaatnya banyak sekali. Ya, satu untuk mengukur kinerja Bapak Ibu dalam waktu setahun. Yang kedua tentunya berhubungan dengan sesuai tidak Bapak Ibu menerima kesejahteraan dari Pemda, ya, sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu terima. Tidak kalah penting yaitu untuk kinerja kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang membantu keterlaksanaan di bidang sesuai dengan komponen yang diberikan. Berbeda sekali dengan penilaian akreditasi, ya, yang 4 tahun itu sangat erat menilainya untuk 8 standar. Ya. Tetapi ini juga tidak kalah penting bagaimana manajemen kepala sekolah dalam 1 tahun. Nah, nanti kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak terasa, sehingga akreditasi bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Nggak perlu lagi lembur-lembur seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Linda, saking banyaknya tugas. Kita itu kan seperti era, ya, eranya semakin complicated, semakin menantang, semakin banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita tidak siap, maka ya tadi udah apa saking itu menunjukkan karena kita sangat concern
belain, mau bergerak, mau nangis berdarah-darah sampai badan terkulai-kulai tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah banget gitu ya. Ternyata ketika Bapak Ibu menghadapi PKKS setiap tahun itu banyak perubahan, dan tentunya masa pandemi atau wabah virus ini juga banyak membawa hikmah buat kita. Artinya yang tadinya menghadapi era digital itu dengan penuh ketidakpedean, itu satu nggak pede karena nggak bisa gitu. Yang kedua malas dulu pasti ya. Tapi dengan adanya wabah ini kita mau tidak mau harus paksa. Dan sebetulnya itu kalau media digital sebetulnya meringankan kita loh ya bagi yang sama. Saya aja lusa pensiun masih senang otak-atik gitu ya. Nah ini yang harus menjadi suatu tantangan di mana kita menghadapi itu untuk apa ya, perbaikan untuk sekarang kan eranya bagaimana tetap mempertahankan untuk pendidikan sekolah kita. Oke, pokoknya udah dari tahun ke tahun udah bagus. Saya tadi udah sebenarnya ya tawaran Bu Linda sudah menyangkut di dalamnya 6 komponen. Bagaimana kepribadian ibu, bagaimana ibu mencerminkan sosok yang kita sebagai manusia bersifat sosial, ya, dan tercari semua. Dan beliau juga bercita-cita ingin menambahkan sedikit tentang visinya tadi, apa ditambah dikit apa tadi budaya menjaga mutu. Ya itu ditambahkan Bu. Menambahkan saja perlu musyawarah, disepakati atau tidak. Setelah musyawarah disosialisasikan. Overall udah bagus Bu. Kemudian kami yang kedua adalah mengunjungi atau observasi lingkungan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya senang sekali. Hanya sedikit pasti sedikit ya. Kalau kami memberi catatan itu membantu sekolah untuk lebih baik. Tadi untuk event selanjutnya ya lebih baik. Perlu ditambahkan, yang satu tentang Ibu, akreditasi pasti nanti nilainya kena. Karena Pak sudah punya pustakawan asli linier, itu akan menambah nilai. Ya. Hanya saja ini tambah sedikit aja, bola dunianya diletakkan di sentral karena untuk membantu anak-anak mengenal isi dunia negara-negara itu di mana. Itu lebih cepat bola dunia sama peta ya. Terus kemudian di OSIS tolong dipasang apa jadwal kegiatan anak OSIS. Kegiatannya rutin. Walaupun sekarang masa pandemi nggak masalah, berarti kan tidak ada checklist, tidak ada pelaksanaan. Kemudian tata tertib setiap ruang itu harus ada tata tertib. Karena apa? Supaya, nah kayak di sini ya, kayak bilang ini, supaya apa? Setiap siapa saja yang masuk ruang itu harus mengikuti aturan. Nah kalau tidak dipasang aturan, anak-anak nggak terwarning. Misalnya nanti di situ buat main-main, buat bercengkrama, buat bergerombol kayak gitu. Nanti terserah Bapak Ibu tata tertibnya sesuaikan dengan kondisi. Kemudian foto, saya sarankan ya, saya senang banget pasang foto anak-anak ketua OSIS per periode gitu ya. Kalau nggak punya anak lama nggak apa-apa, 5 tahun ke belakang nggak apa-apa. Kemudian tanda tangan papan apapun nih, mungkin boleh ada saking sibuknya banyak papan-papan yang tidak ada tanda ini gitu ya. Kemudian satu lagi yang membuat saya surprising, lagi powder bagus banget. Dan nurut gitu kemarin ini lampu bagus. Saya nggak ada catatan. Justru di buku tamu, ya bagus banget, mau dipertahankan. Oke, ruang guru tidak ada bendera kebanggaan, ya ada bendera Totoli Handayani, Papri. Ya untuk itu kalau jangan sampai kita hanya menggaungkan hidup mati NKRI. Jadi itu satu paket ya, Bapak Presiden, Wakil, Lambang Negara, bendera itu satu paket ya. Oke. Kemudian ya itu aja, dan inventaris barang nggak ada dulu ya. Kemudian masuk ke dokumentasi sekarang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik.
Hanya saja nanti kalau setiap teman-teman yang menangani setiap kegiatan, apalagi tadi di program kerja kesiswaan tuh udah rinci kegiatan besarnya, kemudian nanti lari ke rinci kegiatan kecil-kecilnya gitu ya. Nah itu perlu dibuat di program itu, masukkan, ini penting banget, landasan hukum, dasar hukum, payung hukum. Ikuti landasan hukum dari kurikulum sekolah dan program kerja kepala sekolah ya. Tuh ya, setiap itu kemudian ditampil. Jadi nanti supaya kepala sekolah kalau baca yang bentuk deskripsi kan betul harus dari halaman 1. Nah kalau tampil kan enak ya, perlu dibuat tampil dalam 1 tahun kalau perlu kepanitiaannya. Nah juga data prestasi siswa dia runtun dari tahun lama karena itu kumpulan-kumpulan the hero of the school, pahlawannya sekolah dari guru, siswa, tapi bedakan guru dengan TU. Khusus siswa itu dari tahun lama sampai terkini sekarang, ya kan masih ikut-ikut lomba walaupun dalam bentuk virtual. Ya, kalau saya sarankan boleh dipakai, boleh tidak, buat sampai 10 kolom. Bentuknya kalau potret kan susah, landscape. 1 udah ada di buku Siti ya, ada 10 kolom nomor sampai bentuk ribetnya apa, piala, piagam, kalau ada bentuk uang juga berapa. Yang tidak ada tadi di kolom ibu adalah nama peserta lomba ya. Gurunya nggak ada juga, nggak ada data guru yang berprestasi. Padahal Bapak Ibu kirim guru berprestasi misalnya OGN, Kupres atau apa, wali kelas berprestasi, itu baik internal maupun eksternal tetap harus didata gitu ya, untuk pahlawan ya. Kemudian kalau bisa foto-fotonya di setiap foto kegiatan apapun dari kecil sampai besar itu mohon diberi statement atau redaksi pakai 5W ya, what, who, where, when, di mana, kapan ya. Kemudian why itu kenapa itu diselenggarakan, plus 1H bagaimana itu bisa terselenggara dari bos BUP atau komite atau kerjasama dengan dunia luar dan sebagainya gitu ya. Seperti itu ya. Nah prestasi guru juga begitu, nggak ada debatnya apa, kalau dari sekolah apa, nanti boleh ada dia katakan kalau tidak pernah di luar berarti dia juara di sekolah, tulis ya, atau di running text. Anak-anak seneng loh di running text tulis sama pemenangnya apa, gurunya juga punya kan running text. Nah itu harus kontennya ganti-ganti seperti itu. Kalau perlu dibikin papan monumen ya, terserah tadi Bu Siti mau bilang boleh nggak seperti itu, boleh silakan. Itu ribet, bagus loh itu, seneng anak-anak ya. Atau punya monitor TV di sana tuh, gambar anaknya, gambar guru, gambar TU, itu penting Bapak Ibu karena untuk memotivasi yang lain. Saya pengen seperti mereka ya. Nah untuk garis besar ya, untuk wirausaha karena Bu Linda sudah melakukan kegiatan banyak, besar lagi, dalam lagi, Bapak Ibu juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain, itu termasuk wirausaha. Ditulis ya, bikin program, dikata-katain pakai kata pengantar, pakai pendahuluan, programnya apa di wirausaha. Wirausaha itu banyak banget, dari Mangkal juga ada. Misalnya guru-guru udah bisa membuat untuk purifying water ya, untuk alat-alat penyaring, roket misalnya, atau keterampilan dari makanya anak-anak udah bisa beli tablet, dijual ya, menang lomba-lomba apa saja itu termasuk membuka jejaring wirausaha ya, tidak hanya koperasi dan sebagainya. Oke, tambah ya. Nah di ketatausaan saya senang sekali untuk data siswa dari buku Indo Klaper yang nggak suka lekernya nggak diisi dengan lengkap, wali kelasnya males. Ini kalau ada wali kelas saya setir. Yuk mau ngisi nomor, induk, kemudian dia ikut ISWA, hampir saya lihat rata-rata tidak ditulis, cuma ditulis nama doang. Laki perempuannya nggak ditulis keterangan. Ini wali kelas minta TKD-nya dicopot, minta sertifikasinya dicopot. Itu include loh. Kenapa kita terima sertifikasi pendidik? Include, kalau dulu kan dibayar itu per wali kelas per bulan dapat
ini. Sekarang enggak. Dulu cuma 100.000, 200.000 seneng banget. Sekarang juta-juta enggak mau di situ. Enggak boleh. Satu Bu Linda. Ya, karena ini Bapak Ibu lagi penting hubungannya dengan hidup dan baper. Ya, bapernya juga alhamdulillah tuh. Ya, ini penting balik kelas. Kalau nggak ada bapak di kelas berarti TKD-nya turun. Gitu ya. Itu Bapak Ibu yang saya ini asal minyak bagus barang, barang. Itu kan ada jenis-jenis barang. Itu mestinya mereknya apa, jenis barangnya apa, tipe itu harusnya diisi. Ya, dan saya tak khawatir nanti kalau daripada di apa disuruh bongkar gitu. Tapi mudah-mudahan tak khawatir, tergantung asesornya ya, atau tergantung tukang sensusnya gitu ya. Merek dan tipe barang itu. Overall good. Saya senang semakin banyak makin bagus. Ya. Burung Allah. Burung Allah terbang menari-nari. Burung cendrawasih hinggap kidahan. Apa tadi? Kami datang kemari, hati senang. Rasa hati menjadi senang. Dan seluruh kawan-kawan. Dikatakan oleh Pak Udin dari saya sekian, baru cepat-cepat, kalau cepat-cepat sudah lebih baik. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Kami akhiri pembicaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kegiatan PKKS dari pagi sampai siang ini menjelang siang lancar ya. Tadinya Bu Linda tadi agak fit, sekarang udah fit, udah bisa ketawa. Alhamdulillah udah sehat ya. Mudah-mudahan sehat kita semua ya, terhindar dari penyakit yang sekarang ini ya. Yang terhormat rekan saya karena satu profesi yang saya hormati, Kepala SMP 230 Bu Ferdinand Said yang setia menemani kita dari awal sampai akhir, biarpun ada tamu tetap bergabung ya dengan kita. Yang terhormat Kasatlak Bu Sumini, ini kasih lagi sama saya, sering ketemu saya di 2017. Berapa tahun saya dengan dia di 2017? Berapa tahun mungkin ya? Ada 2 tahun ya? Setahun. Ya, yang terhormat tim PKKS semua yang semangat, ya masih semangat ini biar siang. Akhirnya kita sudah punya waktu. Ini ada sedikit aja ya mengenai hasil tadi dokumen dan di lapangan. Tadi secara garis besar sih udah bagus sudah, tapi kan pasti ada sedikit yang perlu dibenahi. Tadi di ruang BK juga sudah bagus, tinggal nanti data di ruang BK dilengkapi sosiometri. Kemarin ada, ada di situ ya, sudah. Itu data. Oh iya, alhamdulillah udah ada. Iya ada. Ya, sama data pekerjaan orang tua ada juga. Pekerjaan, umur, nah itu biasanya ada, suka ada yang minta umur, sensus ya. Di lab IPA juga sudah, tadi beberapa ekseri paralel saya sudah. Ibu apa? Ibu ya, kalian gitu ya. Tapi kalau praktek itu harusnya dilengkapi dengan LK-nya balik kerja. Hasil basis itu dipraktekkan dan diisi, ada job sheet-nya di balik kerjanya
bagaimana cara kerja rangkaian, gambarnya supaya lebih menarik ya. Itu kalau praktek. Untuk BK juga udah tadi, udah sosiometrinya udah dilupa tadi, katanya ada tapi di arsip ya benar ya, arsip. Ini sosiometri itu menunjukkan anak itu disenangi, tidak disenangi. Kita awal dari sini. Kenapa dia tidak disenangi? Itu dijadikan menjadi konselor di apa, di bimbing gitu. Kenapa dia tidak disenangi? Apakah dia sombong atau bagaimana? Tapi kalau cewek banyak yang menangi, gimana itu? Disenangi cewek. Itu gak usah. Ya, wajar itu ya, wajar itu ya. Ya bercanda sedikit supaya jangan ngantuk ya. Ya. Itu tadi catatan juga di apa, sarana sudah. Nanti setiap program kita baik kurikulum atau sarana, kalau ada di program nanti dievaluasi di akhir tahun. Yang belum terlaksana, yang sudah terlaksana, kenapa belum terlaksana, itu nanti dievaluasi. Tapi lanjutin. Tadi di KTSP ya, di KTSP di daftar isi ada glosariumnya, tetapi isinya belum ada, mungkin salah jilid ya, salah ketik. Daftar isi juga beda dengan halaman, sedikit ya, sedikit aja. Ditambah dengan KKM-nya, rentang nilainya belum ya, rentang nilai KKM-nya dibuat, mungkin salah jilid ya, salah ketik, buru-buru mungkin mau tanda tangan. Tadi juga tayangan sudah sekilas saya sudah bagus semua, ada garis bagus ya. Wakil katanya masih baru Bu ya, tapi baru ya, udah mulai bisa kerja. Tapi kalau baru harus sering, kalau kita studi banding di tetangga saja ya, sini dari Cipai kalau saya ke luar negeri gitu, karena ada studi banding kayak DPR ke luar negeri gitu ya. Kita di studi banding di tetangga kita aja, kita lihat kalau misalkan program kita belum sempurna kita adopsi dan program lain kita ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan di copy paste ya. Ada kan di copy paste sekolahnya SMA 9 misalnya, di program ini tetap juga SMA 9 tahu ya, di ATM aja ya, belajar lah kalau baru pertama ya, baru pertama kita selamat, waktunya masih muda-muda ini. Yang penting itu mau kerja ya, itu pasti bisa, kecuali biarpun pintar kalau tidak mau kerja. Tapi kalau sedang-sedang, kalau dia mau kerja, mau berkorban, ya pasti bisa ya. IQ bisa kata orang beda kalah dengan apa ya, dengan EQ ya, emotion quotient. Kalau dia hanya orang-orang pintar tapi tidak sukses. Tapi kalau emotion quotientnya bagus, banyak sukses karena dia ulet, keuletan ya. Yang pertama kegigihan ya. Kami selama di sini dari pagi sampai siang, kalau ada yang kurang mohon maaf nih semua pada tim ya. Karena saya juga banyak konsumsi makanan ini ya. Jadi enak halasnya juga saya makan ya, bisa ya. Mungkin cukup dan saya burung apa ini yang belum konsentrasi ya. Terima kasih. Lagi kalau ada sumur dan rendah boleh kita saling berbagi, kalau ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Pas waktu ini. Iya. Terima kasih Bapak Baharudin dan Ibu Erna atas evaluasinya untuk sekolah kami bisa menjadi lebih baik lagi. Insya Allah akan kami terus perbaiki. Apalagi kita ingin membuka sekolah untuk tatap muka, otomatis kita harus terus meningkatkan mutu yang ada di sekolah ini. Kalau tadi Bu Erna dan Bapak Bahar sudah pantun, saya mau ikutan pantun kalau gitu. Tadi kalau Bu Erna sama Bapak Bahar burung, saya mau bunga aja. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang tiap hari. Mari kita akhiri, sampai jumpa lagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, untuk Ibu Herda bisa memberikan sepatah dua patah kata terkait evaluasi yang telah disampaikan. Baik, terima kasih.
ini baru berasa plong. Kenapa? Kerjaan yang bertubi-tubi satu persatu kita lalui. Hari ini dari dinas tim kesiapan sekolah kita untuk dibuka hadir memeriksa barang kita semua sampai bingung barangnya lengkap. Itu artinya apa? Kita memang betul-betul siap untuk sekolah dibuka. Dan hari ini saya lebih bersyukur lagi, jawabannya itu yang luar biasa saya dapat dari tim asesor Ibu Haja Ernawati dan Bapak Bahrudin Delimunte. Semua yang kita terima itu karena bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa dan kerja keras kita semua. Terus terang Ibu, Bapak, tanpa teman-teman yang mau bekerja sama, apalah artinya Herda Linda Sirait? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya 1 tahun 8 bulan ada di sekolah ini, rasa kekeluargaannya yang luar biasa, sehingga membuat saya pekerjaan secapek apapun tidak pernah saya tunjukkan sama teman-teman. Sampai teman-teman juga bilang, Bu Linda ini gak pernah tidur kali ya, malam saja masih ngirim WA. Bahkan saya bilang, perasaan WA itu gak berhenti. Jam 1 malam saya masih WA-an supaya pagi bisa dibaca, karena saya juga 24 jam harus standby itu HP. Mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP, setiap jam buka HP. Begitu tidak buka bisa banyak yang tidak dibaca. Oleh karena itu hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bunda Haja Ernawati dengan Bapak Bahrudin Delimunte. Kehadirannya membuat sekolah kami semakin bagus lagi. Maka masukan yang sudah diberikan kepada kami mudah-mudahan tetap kami pegang dan kami perbaiki, karena tujuannya adalah tentunya meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Teman-teman siap untuk memperbaiki? Itulah semangat kami, bahwa bekerja tanpa keikhlasan itu rasanya beban. Tapi kami semua bekerja dengan ikhlas, sehingga datang senyum, pulang pun dengan senyum, walaupun pekerjaannya begitu berat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan semoga Bapak dan Ibu kembali dari ruangan kami, dari sekolah kami, membawa hal yang terbaik. Infokan ke teman-teman bahwa 230 itu siap dan berprestasi, sehingga itu semakin meningkatkan kami lagi. Yang jelek-jeleknya jangan dikasih tahu ya Bapak Ibu. Ibarat kata orang Padang, berikan informasi kalau makanannya enak, tapi kalau tidak enak kasih tahu ke kami. Nah, maka begitu juga untuk kami. Kalau yang bagus-bagus silahkan diinformasikan ke yang lain, tapi kekurangan kami beritahu kepada kami, dan tadi sudah dilaksanakan. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita sehat selalu, panjang umur, dapat ketemu lagi, dan khususnya buat Bu Haja Ernawati yang luar biasa, kayaknya belum layak untuk pensiun, masih layak pakai. Ya, istilahnya tidak ada duanya. Beliau ini tidak ada duanya. Ini menjadi sosok idola saya sejak, makanya kenapa saya mau jadi kepala sekolah, Bu. Benar, idola saya itu waktu di 49. Beliau ini pekerja keras. Maka saya bilang, kemarin bukannya bisa sampai 65, kok enggak ya? Saya berharap Ibu tetap bertugas, namun karena usia nggak bisa dibohongin ya Bu ya, tapi ilmu dari Ibu tetap terkenang oleh kami. Dan mudah-mudahan Pak Delimunte juga itu, kita diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan tali silaturahmi ini jangan terputus sampai sini ya Bu.
kami tetap menunggu informasi yang terbaik dari Ibu Haja Ermawati dan Bapak DMT. Demikian sekali lagi, dan untuk teman-teman tim PKKS maupun tim ASEX dan tim segalanya, wakil, staf, juga Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, terima kasih tak terhingga yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya Tuhan yang bisa membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu. Kita diberikan nikmat sehat. Nah, demikian, terima kasih, selamat siang. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita bisa merapat ke depan dengan tetap menjaga jarak untuk 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai masker boleh? Ya, pakai masker. Ya, 1, 2, 1, 2, Saya senyum nggak kelihatan. 3. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.